Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Arus balik Lebaran di Terminal Tipo mencapai puncaknya. Ratusan knalpot brong disita dan dimusnahkan di Morowali Utara. Sejumlah jembatan gantung di Desa Tufa, Kabupaten Sigi kondisinya memprihatinkan. Puncak arus balik Lebaran 2025 mencapai puncaknya di Kota Palu Minggu pagi. Ribuan penumpang baik dari Kota Palu maupun menuju Kota Palu usai menikmati libur Hari Raya Idul Fitri. Ada yang menggunakan jalur transportasi udara, laut maupun darat. Namun jalur transportasi darat menjadi paling banyak digunakan warga untuk balik ke tempat kerjanya. Seperti yang terlihat di Terminal Tipo Palu. Terminal ini merupakan salah satu sarana lalu lintas kendaraan darat lintas provinsi. Ribuan penumpang balik dari Kota Palu maupun menuju ibu kota provinsi Sulawesi Tengah tersebut sejak 2 hari terakhir. Mereka menggunakan 6 jasa pengangkutan otobus atau PO. Khusus penumpang yang balik dari Kota Palu Minggu pagi tercatat hampir 500 orang. Para penumpang merasa senang bisa menikmati liburan bersama keluarga sebelum akhirnya kembali ke tempat kerjanya. Mereka memilih angkutan darat yang lebih murah dari jasa angkutan lainnya. Tarif bus untuk dewasa di Terminal Tipo mulai Rp350.000 hingga Rp600.000 per orang. Kayaknya lebih enak lah, nyaman, jadi tidak seperti lalu penumpang terlalu banyak. Ini kan tidak terlalu banyak penumpangnya. Sudah berkurang lagi, tapi belum tahu lah sebentar gimana perkembangannya. Yang saya lihatnya sekarang lebih enak gitu. Harapannya cuma selamat sampai di tempat, di tujuan kan gitu ya. Semoga tidak ada hambatan lagi mobilnya gitu aja. Jalannya sudah mulus gitu ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa gitu. Dibandingkan dengan liburan hari raya lainnya, pemudik Idul Fitri paling banyak di Kota Palu. Mereka umumnya berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebagian lainnya pemudik dari Jawa dan daerah lainnya. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Menjelang hingga usai Hari Raya Idul Fitri, tim Alfa Satuan Tugas Madagoraya intensif melaksanakan pengamanan. Tidak hanya di kawasan permukiman, tim juga melakukan patroli hutan dan pegunungan untuk mengawasi penyebaran paham radikal baik di Kabupaten Poso maupun Parigi Mautong. Sejumlah anggota Satgas Madagoraya bersenjata lengkap ini melakukan patroli hutan dan pegunungan di wilayah Purwosaru, Torue, dan Astina, Kabupaten Parigi Mautong. Tujuannya adalah mencegah timbulnya tempat pelatihan baru serta mempersempit penyebaran paham radikal di wilayah operasi, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong. Patroli yang dilaksanakan tim Satgas Madagoraya ini sebagai komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah operasi yang meliputi Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Sigi, dan Parigi Mautong. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan warga Muslim dalam menjalankan ibadah puasa serta merayakan Lebaran Idul Fitri. Melaksanakan kegiatan patroli rutin di jalur klasik, yang mana kegiatan patroli ini kemarin dilaksanakan oleh Alfa 2 di daerah Astina. Ini jalur klasik memang kami mengecek situasi dan kondisi terakhir terkait dari pasca kegiatan penindakan dari kepolisian. Kegiatan ini juga terkandung maksud untuk mempersempit ataupun mengurangi ruang gerak dari simpatisan ataupun berusaha terbentuknya kelompok baru, sehingga kami memastikan Kaptipmas di wilayah
operasi Kabupaten Poso, Parimo, dan Tauna tetap dalam situasi kondusif. Masyarakat berterima kasih atas langkah aparat kepolisian yang tetap rutin melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban. Terima kasih atas patrolinya Brimob ke gunung-gunungnya kita, sudah memberikan keamanan dalam rangka mengaktivitas pekerjaan kita. Meskipun tidak menemukan aktivitas yang mencurigakan, namun Satgas Madagoraya mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada aparat kepolisian. Masyarakat juga diminta tetap bekerja seperti biasa di kebun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Mautong. Ratusan knalpot brong disita oleh Satuan Lalu Lintas Polres Morowali Utara Sabtu pagi. Knalpot tersebut merupakan hasil razia polisi selama 1 bulan terakhir. Masyarakat selama ini mengeluhkan maraknya penggunaan knalpot brong di wilayah Morowali Utara. Sebanyak 130 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi alias brong dikumpulkan di Aula Satlantas Polres Morowali Utara. Sebagian knalpot dipotong dan sebagian lagi ditumbuk dengan menggunakan batu besar. Menindaklanjuti keluhan masyarakat yang begitu tinggi dengan penggunaan knalpot brong yang kebisingannya sangat mengganggu, maka kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Morowali Utara melaksanakan razia dan penyitaan beberapa knalpot brong. Kemudian dari hasil kegiatan kami selama 1 bulan ini kami berhasil menyita sekitar berjumlah 130 knalpot brong. Kami menghimbau kepada para pengendara yang masih menggunakan knalpot brong agar segera mengganti knalpot tersebut dan mengganti dengan knalpot yang berstandar nasional. Polisi juga memberikan sanksi tegas berupa penilangan kepada pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Tindakan yang dilakukan polisi tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi para pengendara untuk mematuhi aturan dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Satuan Lalu Lintas juga mengimbau kepada para pengendara yang masih menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau brong agar segera mengganti knalpot tersebut dengan knalpot yang sesuai dengan standar nasional Indonesia alias SNI. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali Utara.